Halo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel Beni Indonesia. Channel yang hanya berisi tentang cerita, kisah yang sudah terjadi, yang mengandung kabar baik yang memberi kehidupan buat kita semua. Terima kasih Anda setia menonton video di channel ini. Channel ini ada video panjangnya, dan saya biasanya bikin short untuk mengarahkan ke video panjangnya. Saya sangat menyarankan Anda untuk menonton video panjangnya untuk mendapatkan kebenaran yang sejati gitu loh, kebenaran yang penuh buat kita semua. Baik, hari ini kita mau cerita tentang Rebah Kudus. Apa sih Rebah Kudus itu? Ada kan di dalam gereja sering kita melihat, nggak gereja, di KKR atau dimanapun, di mana pendeta menumpangkan tangannya di atas kepala jemaatnya atau seperti ini dan dia rebah, kan gitu kan. Ada yang seperti ini, dia tumpangkan tangannya, dia bergetar-getar gitu loh, kan gitu. Banyak di gereja-gereja, di Indonesia maupun di luar negeri kan, mendunia yang hal-hal seperti itu. Ada yang ketika pendetanya masuk dengan gagah perkasa gitu, masuk ke dalam gereja pendetanya, dan dia seakan semacam menendang bola gitu loh kan. Saya kan dia bergaya seperti menekel gitu jemaat yang didoakan gitu, dan jemaat itu terjatuh gitu loh, seakan-akan dia punya kuasa gitu. Dia tidak menendangkan jemaat ini, tapi jemaat ini terjatuh. Ada yang melambaikan tangannya seperti ini gitu loh, dan jemaatnya itu berjatuhan seperti itu. Ada juga yang melemparkan jasnya dan semuanya pada berjatuhan gitu. Kira-kira menurut Alkitab, adakah yang seperti itu? Dan mereka mengatakan itu adalah kuasa dari Roh Kudus, katanya seperti itu. Mari kita bahas hal ini. Apakah benar ini ada di Alkitab, dan apa sebenarnya yang sebenarnya di dalam Alkitab tentang Rebah Kudus ini? Tentang terjatuh, bukan terjatuh, maksudnya terjatuh ya, terjatuh rebah ke lantai serendah-rendahnya kan gitu kan, rebah gitu. Mari kita bahas. Tapi sebelum kita bahas ini, saya mau cerita dulu kepada teman-teman. Pada masa lampau, ini kisah hidup saya. Jadi saya lagi cari mangga gitu. Lagi cari mangga dan tiba-tiba hujan gitu. Nah, kalau cari mangga kan gitu, dia lihat ke atas gini kan, kita lihat ke atas gitu. Lalu kita goyang-goyang pohon mangga ini kan gitu kan. Dalam keadaan hujan, pada hari itu hujan gitu loh. Dan tiba-tiba entah kenapa tertetes air dari pohon mangga ini, entah dari mana jatuh ke mata saya. Dan tiba-tiba mata saya itu pedih, sepedih-pedihnya gitu loh. Lalu langsung saya tetesi ke rumah, langsung saya tetesi tetes mata yang anti iritasi gitu, iritasi ringan gitu, yang berlogo hijau atau biru ya. Saya tetes gitu loh, saya tunggu. Biasanya kan kalau iritasi ringan aja gara-gara apa gitu kan langsung putih lagi kan gitu, mata kita itu tidak merah lagi gitu. Tapi nggak ada kurang gitu. Udah saya tetes nggak ada kurang. Akhirnya makin besok pun nggak ada kurang juga. Saya mulai ketakutan, ini kenapa gitu loh. Kenapa kok mata saya tiba-tiba mau merah? Penglihatan mulai berkurang keesokan harinya. Dan akhirnya saya putuskan, karena nggak ada berkurang dari tetes mata ini, saya akhirnya putuskan berobat ke dokter spesialis mata. Dan akhirnya saya dikasih obat. Nah, saya kasih obat sekarang, obat yang harus resep dokter, yang main tetes tapi logo merah. Saya tetes nggak sembuh. Sampai habis obatnya 2 hari 3 hari nggak sembuh, saya berobat lagi kedua kalinya. Dikasih juga obat, saya tetes lagi sampai habis obatnya, nggak sembuh juga. Malah makin merah, makin berair, dan makin kurang pandangan melihat. Saya mulai takut gitu loh. Waduh, buta lah mata saya ini. Gitulah kan gitu. Karena nggak sembuh-sembuh, nggak ada kurang sedikit pun, nggak ada kurang. Jadi ketakutan itu menghinggapi saya. Nah, sampai akhirnya saya berobat yang ketiga kali karena saya udah mulai bosan berobat.
Ketiga kali saya berobat, saya tetes lagi, tidak kunjung sembuh, malah makin parah, berair merah dan pandangan mulai semakin buruk. Saya udah ketakutan, akhirnya saya pun memutuskan, sambil ini obatnya belum habis, berobat yang ketiga, saya memutuskan untuk pergi kebaktian gereja, yaitu kebaktian hari Jumat di gereja kami kemarin. Jadi itu kebaktian kesembuhan ilahi di hari Jumat. Saya pergi, lalu singkat cerita di dalam kebaktian ini ya seperti biasa khotbah, menyanyi, membaca firman dan khotbah. Dan akhirnya pendeta ini khotbah dan dia membacakan sebuah firman Kristus yang mengatakan seperti ini. Roh Allah tidak memberikan ketakutan. Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Dia hanya memberikan roh yang penuh dengan kasih, penuh dengan keberanian dan penuh dengan ketertiban. Itulah yang dia katakan di depan altar itu. Dan saya tersentak di situ. Jadi yang membuat saya ketakutan selama ini siapa gitu. Dan saya merenung sebentar dengan firman itu dan saya menerima kebenarannya bahwa kalau bukan Allah yang memberi, berarti siapa yang memberi ini? Berarti yang memberi ini adalah hanya satu, yaitu iblis. Yang tujuannya dengan membuat saya semakin ketakutan, semakin ada kesembuhan di dalam mata saya, dan akhirnya mata saya mungkin akan menjadi buta. Itulah yang selalu datang ke dalam pikiran saya. Dan saya tersadar di situ bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah iblis yang membuat saya seperti ini. Dan saya menerima kebenaran dari firman yang dikatakan oleh pendeta itu. Dan saya mulai tersadar dengan kesalahan saya di situ. Dan akhirnya teman-teman, habis khotbah seperti itu, ada sesi di mana didoakan, bagi yang mau didoakan maju ke depan altar, ke depan gitu untuk didoakan. Nah, saya pun maju ke depan altar itu, karena dalam hati saya sudah menerima, saya ingin sembuh, saya mau sembuh didoakan pendeta ini. Lalu berbarislah kami di depan altar itu kan di atas panggung, jadi di bawahnya itulah kami berdiri. Jadi kami berbarislah di depan altar itu sekitar berapa orang saya nggak tahu. Saya di posisi pokoknya agak di tengah lah gitu. Dan pendeta itu mendoakan dari atas altar itu gitu. Lalu dia meletakkan telapak tangannya itu dengan minyak, memberi minyak urapan, kalau dibilang minyak urapan. Lalu dia melempang tangannya di kepala orang-orang itu. Yang pertama tadi, di depan orang-orang itu, di atas rambut gitu loh. Dia tidak kena kulit kepala, tapi di atas rambut, dia tidak menyentuh lah gitu. Dan saya lihat, saya menoleh ke kiri, karena saya di dalam posisi ini, saya menoleh ke kiri, saya lihat loh, pada jatuh. Nah, yang seperti saya katakan tadi, yang pertama pada jatuh ke bawah semua, yang kedua pada jatuh ke bawah, yang ketiga pada jatuh ke bawah. Dan akhirnya muncullah kegiliran saya. Pendeta itu menanya kepada saya, kenapa? Katanya gitu. Mata saya, Pak, mata saya sakit, saya bilang gitu. Oke, katanya gitu. Lalu dia letakkan tangannya seperti ini, lalu dia taruh minyak urapan dan dia mulai mendoakan saya. Tapi saudara-saudara, teman-teman, dalam hati saya nggak mau jatuh seperti orang-orang itu. Saya tidak mau jatuh seperti orang-orang itu. Saya tidak mau jatuh seperti orang-orang itu. Saya mau didoakan di sini sembuh, saya tidak mau jatuh. Lalu, tahu nggak teman-teman? Mulailah saya, mungkin mudah-mudahan Anda bisa melihat, mulailah lutut saya ini, saya kuatkan seperti ini. Mungkin Anda bisa praktekkan. Saya kuatkan seperti ini, gini. Tangan saya seperti ini. Saya kuatkan gitu, saya tidak akan jatuh gitu. Saya tidak akan jatuh. Saya tidak akan terjatuh gitu. Lalu detik demi detik pendeta itu mendoakan saya. Dia terus mendoakan saya.
Detik demi detik, detik demi detik, dia mendoakan saya. Detik pertama saya mulai masih kuat. Detik kedua masih kuat juga. Detik ketiga masih kuat. Tapi teman-teman, lutut saya semakin lemah. Tapi begitu lutut saya semakin, saya coba untuk menguatkan lutut saya nih. Saya kuatkan seperti ini untuk supaya tetap berdiri gitu loh. Tapi tahukah nggak teman-teman? Detik demi detik, detik kelima, detik keenam, detik ketujuh, lutut saya ini semakin tertekuk seperti ini. Semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Saya nggak tahu berapa menit dia mendoakan saya, nggak tahu saya berapa detik, tapi semakin lemah, semakin lemah. Akhirnya lutut saya itu tidak punya kekuatan lagi untuk menopang tubuh ini. Tidak punya kekuatan lagi untuk menopang tubuh ini. Dan akhirnya saya pun terjatuh ke belakang. Saya pun rebah ke lantai. Jadi ketika saya rebah, ada damai datang ke hati saya. Dan pendeta itu pun melanjutkan mendoakannya yang lain, teman-teman yang lain yang mau didoakan. Jadi teman-teman, tahukah kamu arti dari rebah itu? Itu adalah artinya sujud serendah-rendahnya di bawah kaki salib Tuhan. Sujud serendah-rendahnya di hadirat Tuhan. Karena pendeta itu mendoakan saya di situ, itu dia mendoakan hadirat Tuhan ada di situ. Jadi, kalau keakuan masih ada di dalam hati orang yang didoakan itu, seperti saya tadi nih, keakuan, lutut saya kuatkan untuk tetap berdiri di situ, itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena di dalam hadirat Tuhan harus sujud serendah-rendahnya seperti ini. Harus sujud serendah-rendahnya di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu hanya ada di dalam salib Yesus. Gak ada hadirat Tuhan kalau tidak di dalam salib Yesus. Jadi saudara-saudara, ketika keakuan itu sudah nol, ketika lutut saya sudah tidak punya kekuatan lagi sudah nol, disitulah kuasa Tuhan bekerja. Disitulah kita serendah-rendahnya. Yang terjadi adalah proskuneo Yesus. Ini gambar banyak di dalam video-video saya. Jadi sujud serendah-rendahnya di bawah kaki Yesus, di salib Yesus, di dalam hadirat Tuhan. Tidak boleh ada keakuan. Keakuan itu harus menyingkir. Seperti lutut saya yang tidak punya kekuatan lagi. Seperti itulah keakuan menyingkir. Dan yang ada adalah sujud serendah-rendahnya di dalam hadirat Tuhan, di bawah kaki salib Yesus. Itulah yang membuat saya rebah. Jadi teman-teman, itu bukan atraksi yang seperti itu, tapi itulah arti dari rebah kudus itu. Keakuan itu harus menyingkir. Yang ada adalah proskuneo Yesus, serendah-rendahnya, rebah serendah-rendahnya di dalam hadirat Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, damai sejahtera muncul di dalam hati saya dan kesembuhan itu mengalir pada saya. Pada saat itu saya masih merasakan sakit di mata saya, tapi dalam sukacita saya sudah merasakan saya sudah sembuh. Dengan sukacita saya duduk lagi ke bangku saya dan dalam hati saya sudah sembuh gitu loh. Iman gitu loh. Iman itu sudah hidup dan mengatakan saya sudah sembuh. Dan 1-2 hari mata saya berangsur-angsur pulih. Mata saya menjadi normal kembali. Jadi teman-teman, itulah arti dari rebah kudus. Ada urutannya. Urutannya seperti ini. Firman Kristus disampaikan, didengar dan menjadi hidup. Firman Kristus mengajak kita ke depan untuk didoakan. Dan akhirnya firman Kristus yang membuat kita proskuneo Yesus. Firman Kristus itu yang membuat kita sujud di dalam hadirat Tuhan. Serendah-rendahnya di dalam hadirat Tuhan. Segala keakuan
segala seperti lutut saya yang saya kuatkan, itu tidak boleh ada lagi kekuatannya. Harus nol. Nah, ketika itu nol, maka rebahlah kita di dalam hadirat Tuhan. Dan segala yang kita inginkan, apapun yang kita inginkan di saat kita rebah itu, kita mendapatkannya. Karena apa? Karena kuasa Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan kita di situ. Tidak ada sedikit pun tindakan kita di situ. Yang ada kita hanya proskuneo Yesus, rendah serendah-rendahnya, rebah serebah-rebahnya di dalam hadirat Tuhan. Jadi balik lagi yang kita bicarakan yang pertama tadi. Jadi apakah yang dilakukan pendeta? Saya nggak bilang itu pendeta ya, saya bilang itu serigala loh. Kenapa? Karena mereka mempertontonkan kebodohan. Mereka seakan-akan punya kuasa itu. Mereka seakan-akan bisa mengendalikan kuasa itu untuk membodohi orang-orang gitu. Apa Tuhan, apa Roh Kudus melakukan itu? Ditumpang tangan getar-getar gitu. Apakah Roh Kudus melakukan itu? Mustahil, teman-teman, mustahil. Tuhan tidak melakukan itu. Apakah kita menghina Roh Kudus gara-gara itu? Hanya gara-gara itu gitu loh. Apakah Roh Kudus yang pencipta? Roh Kudus itu pencipta kita loh. Pencipta dunia ini. Apakah dia bekerja seperti itu hanya untuk getar-getar gitu? Enggak. Jadi itu pembodohan, teman-teman. Pembodohan terhadap kita. Jadi sekarang saya sudah kasih tahu kebenarannya. Jadi terbukalah mata Anda untuk melihat itu semua. Jadi saya tahulah mungkin mereka melakukan itu banyak hal untuk supaya memegahkan dirinya gitu, seakan-akan dirinya itu punya kuasa, punya kekuatan gitu loh. Kan banyak itu di video-video di YouTube dimanapun seperti itu kan. Jadi itu adalah pembodohan. Itu adalah pekerjaan pendeta serigala. Jadi jangan mau lagi teman-teman dibodohi dengan seperti itu. Jangan lagi mau Anda teman-teman ditumpang tangankan sama pendeta serigala seperti itu. Nanti transfer tuh. Transfer apa? Ya yang ditransferkannya itu ya adalah roh jahat. Jadi jangan mau Anda dilakukan itu seperti itu. Tapi kalau pendeta itu mengatakan, menyampaikan firman Kristus dan firman Kristus hidup dalam diri Anda hidup dan Anda maju ke depan dan didoakan oleh pendeta itu dan pasti yakin Anda sembuh. Kalau itu ya itu baik. Memang seperti itu di dalam Alkitab. Dalam Alkitab ada rebah di dalam hadirat Tuhan itu. Ada di dalam Alkitab. Anda bisa cari sendiri. Jadi yang dipertontonkan oleh pendeta-pendeta serigala itu adalah kebodohan. Itu mau gimana ya? Tujuannya apa ya? Untuk menunjukkan, oh berat aku ini punya kuasa Tuhan, akunya. Itu kebodohan. Roh Kudus tidak seperti itu. Terlalu rendah dia melakukan itu. Dia Tuhan loh. Dia pencipta dunia, dia pencipta Anda. Dia tidak mau menggalakkan getar seperti itu. Enggak. Jadi teman-teman ada urutannya. Dengarkan firman Kristus, hidup firman Kristus, maju ke depan firman Kristus, menuntun Anda ke depan, dan firman Kristus yang membuat Anda rebah serendah-rendahnya di dalam hadirat Tuhan. Dan kita menerima apa yang kita doakan. Jadi pesan saya kepada pendeta-pendeta serigala itu, Anda bertobat. Anda jangan lagi melakukan itu. Kalau Anda lakukan itu, lakukan dengan yang benar. Jangan seperti itu. Kan lebih baik Anda berusaha belajar bagaimana membuat jemaat-jemaat Anda lahir baru. Itu lebih baik daripada atraksi-atraksi seperti itu. Membuat jemaat-jemaat lahir baru itulah yang punya upah di surga. Itu jauh-jauh lebih baik daripada atraksi-atraksi kebodohan seperti itu. Ada seperti itu, lakukanlah sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah sesuai dengan Alkitab. Kalau Anda mau melakukan itu, nggak dilarang. Banyak, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, ada yang melakukan seperti itu. Tapi mereka semua melakukan itu ketika dia sudah memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil dan dia pun melakukan itu. Ketika orang itu maju ke depan, dia sudah sembuh, dia tumpangkan tangannya dan orang itu rebah. Memang benar.
Itu alkitabiah. Memang seperti itulah caranya. Tidak seperti yang pendeta serigala itu pertontonkan. Apalagi yang dari Yeprika itu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi terbukalah mata teman-teman akan kebenaran ini. Jangan lagi mau dibodohi oleh pendeta-pendeta serigala itu. Jadi buat pendeta serigala, berusaha untuk membuat lahir baru jemaatmu. Jemaatmu itu belum tentu semua lahir baru. Jadi berusaha untuk membuat mereka lahir baru. Atau engkau sendiri belum lahir baru. Itu lebih baik. Itu ada upahnya. Ada upahnya di surga. Satu orang yang lahir baru, malaikat bersorak-sorai. Upahmu, upah siapa yang dari mulutnya sampai firman Kristus itu dan menjadi lahir baru orang yang mendengarkan itu. Upahmu dicatat loh di sana. Jadi itu yang kita kejar. Upah di surga yang kita kejar. Jangan mempertontonkan kebodohan-kebodohan itu. Buat apa? Buat orang bergetar-getar. Sekarang kan Roh Kudus menggelitik-gelitik seperti itu. Enggak. Jangan mau. Jadi terbukalah pikiran kita untuk semua itu. Jadi teman-teman, di akhir video ini saya ada membuat sedikit cerita lagi tentang penginjilan-penginjilan kami. Anda bisa melihat, membaca di situ bagaimana penginjilan kami lakukan. Semua itu ada dokumentasinya di Facebook kami, Facebook ICC. Jadi terima kasih teman-teman, Anda bisa menonton video ini secara utuh, karena biasanya saya membuat shortnya untuk menarik orang menonton video utuhnya gitu. Agar apa? Agar bisa mendapatkan kebenarannya secara utuh. Jadi teman-teman, saya ulangi sekali lagi, rebah kudus itu, rebah itu ada di dalam Alkitab. Tapi itu adalah rebah di dalam hadirat Tuhan. Rebah serendah-rendahnya di bawah kaki Yesus. Itulah arti rebah. Syaratnya saya sudah ceritakan tadi. Jadi teman-teman, terima kasih. Anda bisa men-share video ini, karena dengan men-share video-video Injil itu besar upahnya. Kenapa saya bilang besar upahnya? Ketika orang melihat video itu dari Anda men-share, pasti kan ada upahnya dicatat di surga. Itu benar itu. Itu alkitabiah. Karena carilah upahmu di surga katanya. Apa upah di surga? Ya itu tadi. Ceritakan kabar baik. Hanya satu perintah dari Tuhan. Buatlah, beritakanlah kabar baik. Sebarkanlah Injil. Sampaikan Injil ke semua orang. Jadi Anda bisa mengikuti cerita di akhir video ini, dan saya mengakhirnya mengucapkan terima kasih, selamat malam, amin.